Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biwako. Di sini saya akan menjelaskan tentang oligarki politik. Apa sih oligarki politik? Dalam bentuk pemerintahan, suatu negara ada yang disebut oligarki. Apa itu? Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu, elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau berorganisasi. Oligarki sendiri berasal dari kata Yunani oligarkes, yang berarti sedikit yang memerintah. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Semua bentuk pemerintahan seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Kemudian adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Kemudian di bawah hukum besi oligarki, semua sistem politik akhirnya berkembang menjadi oligarki. Dalam demokrasi, oligarki menggunakan kekayaan mereka untuk mempengaruhi pejabat terpilih. Dalam monarki, oligarki menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi raja atau ratu. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Setelah oligarki dan plutokrasi sering membingungkan, para pemimpin plutokrasi selalu kaya, sedangkan para pemimpin oligarki tidak perlu kaya untuk mendapatkan kendali. Jadi plutokrasi selalu oligarki, tetapi oligarki tidak selalu plutokrasi. Pada 600-an sebelum Masehi, ketika Yunani, negara kota dari Sparta dan Athena, diperintah oleh kelompok elit bangsawan yang berpendidikan, pemerintahan oligarki berjaya. Selama abad ke-14, negara kota Venesia dikendalikan oleh bangsawan kaya yang disebut aristokrat. Saat Afrika Selatan berada di bawah sistem apartheid kulit putih hingga 1994, adalah contoh klasik dari sebuah negara yang diperintah oleh bentuk pemerintahan oligarki berbasis rasial. Contoh oligarki di zaman modern. Di zaman modern kini, beberapa negara yang memakai bentuk pemerintahan oligarki, contohnya ada Rusia, Cina, dan Iran. Pemerintahan oligarki Rusia, pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin digolongkan sebagai bagian dari oligarki penguasa berbasis kekayaan yang dimulai pada 1400-an. Meski Putin sempat membantah, di Rusia pemain oligarki melakukan kontak di dalam pemerintah, seperti di banyak negara yang pada dasarnya anti-kapitalis. Sehingga pemerintah Rusia diam-diam mengizinkan miliarder oligarki untuk berinvestasi di negara-negara demokratis di mana aturan hukum melindungi properti mereka. Pada Januari 2018, Kementerian Keuangan Amerika Serikat merilis daftar sekitar 200 pemain oligarki Rusia dari pejabat perusahaan dan senior pemerintah Rusia, termasuk Perdana Menteri Dmitry Medvedev. Pemerintah Rusia beroperasi untuk keuntungan oligarki
dan elit pemerintah yang tidak proporsional, kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin saat menjabat pada 2017 sampai 2021. Kemudian ada pemerintahan oligarki Cina. Praktik oligarki Cina berbasis agama mendapatkan kembali kendali pemerintahan setelah kematian Mao Zedong pada 1976. Mengaku sebagai keturunan dari 8 dewa Tosmi, anggota pemain oligarki yang dikenal sebagai Geng Shanghai berkuasa. Shanghai yang berkuasa, kemudian mereka mengendalikan sebagian besar perusahaan milik negara, kesepakatan bisnis, dan mengizinkan kawin campur untuk mempertahankan hubungan mereka dengan dewa. Kemudian ada pemerintahan oligarki Arab Saudi. Raja yang memerintah Arab Saudi diharuskan berbagi kekuasaan kepada keturunannya. Raja pertama Arab Saudi yaitu Abdul Aziz Al Saud yang memerintah pada tahun 1875 sampai dengan 1953, berbagi kekuasaan dengan 44 putra dan 17 istrinya. Raja saat ini, Salman bin Abdul Aziz, telah menunjuk putranya, Pangeran Muhammad bin Salman, sebagai Menteri Pertahanan dan pengawas Saudi Aramco, perusahaan monopoli minyak milik negara yang kuat. Kemudian ada oligarki Iran. Meskipun memiliki presiden yang dipilih secara populer, Iran dikendalikan oleh oligarki berbasis agama dan kerabat serta teman-teman mereka. Konstitusi Iran menyatakan bahwa satu Tuhan, yaitu Allah, memegang kedaulatan eksklusif seluruh negeri. Oligarki Islam mengambil alih kekuasaan setelah kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 1989. Penggantinya Ayatollah Ali Khamenei telah menempatkan keluarga dan sekutunya ke dalam jabatan tinggi pemerintahan dan mengendalikan presiden terpilih. Kemudian ada pemerintahan oligarki Amerika Serikat. Banyak ekonom yang berpendapat bahwasannya Amerika Serikat yang sekarang sedang menjadi oligarki. Mengapa demikian? Hal itu ditunjukkan pada ketimpangan pendapatan dan stratifikasi sosial yang memburuk di Amerika Serikat. Kemudian ada dua karakteristik utama, yaitu oligarki yang berbasis kekayaan. Antara tahun 1979 dan 2005, pendapatan 1% teratas pekerja Amerika Serikat naik di angka 400%. Kemudian menurut studi 2104 ilmuwan politik, Martin Gaylands dan Benjamin Peck mengatakan bahwa Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang yang menguntungkan 10% orang Amerika terkaya lebih sering daripada langkah-langkah yang menguntungkan 50% orang termiskin. Nah, di sini ada keuntungan oligarki. Oligarki biasanya bekerja secara efisien, kemudian kekuasaan ditempatkan di tangan beberapa orang yang keahliannya memungkinkan mereka membuat dan menerapkan keputusan dengan cepat. Dengan cara tersebut, oligarki lebih efisien daripada sistem
pemerintahan di mana banyak orang yang harus membuat semua keputusan dalam semua kasus dengan mempercayai kebijaksanaan oligarki yang berkuasa. Orang-orang bebas untuk fokus pada karir, keluarga, dan hiburan mereka. Dengan cara ini oligarki juga dapat memberikan lebih banyak waktu untuk inovasi teknologi, karena salah satu tujuan utama oligarki yaitu adalah stabilitas sosial. Maka keputusan oligarki cenderung konservatif untuk melestarikan status quo. Akibatnya, orang cenderung tidak dirugikan oleh perubahan kebijakan yang ekstrim dan berpotensi bahaya. Kemudian di sini ada kekurangan oligarki. Oligarki biasanya meningkatkan ketimpangan pendapatan karena terbiasa dengan gaya hidup mereka yang mewah dan elegan dan istimewa. Para pemimpin oligarki dan rekan-rekan dekat mereka sering mengantongi sebagian besar kekayaan negara secara tidak proporsional. Kemudian oligarki bisa menjadi stagnan. Oligarki cenderung bersifat klan, bergaul hanya dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama, yaitu kekayaan tadi, yang memiliki kesetaraan dengan mereka, gaya hidupnya yang mewah. Meskipun hal ini dapat memberikan stabilitas, hal ini juga bisa mencegah orang dengan ide dan perspektif baru memasuki kelas VIP atau penguasa. Oligarki yang mendapatkan terlalu banyak kekuasaan dapat merugikan rakyat dengan membatasi pasar bebas. Dengan kekuatan yang tak terbatas, para pemimpin oligarki dapat membuat kesepakatan di antara mereka sendiri untuk menetapkan harga, kemudian menolak manfaat tertentu untuk kelas bawah, kemudian membatasi jumlah barang yang tersedia untuk masyarakat umum. Pelanggaran terhadap hukum penawaran dan permintaan tentu sangat berdampak buruk pada masyarakat luas, karena banyak masyarakat yang tidak akan bisa membeli fasilitas-fasilitas barang karena telah dibatasi oleh para pemimpin yang oligarki tadi, karena tidak ingin masyarakat yang lainnya setara. Oligarki juga dapat menyebabkan pergolakan sosial. Pergolakan sosial di sini maksudnya ketika orang-orang menyadari bahwasannya mereka tidak akan memiliki harapan untuk bergabung dengan kelas para penguasa, mereka mungkin akan merasa frustasi, menjadi
frustasi itu menjadi gila gitu bahasa kasarnya, yang dapat mengarah kepada tindak kekerasan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.